Salah satu sajian seafood yang banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat Indonesia yaitu kepiting. Meski terbilang sangat susah pada saat mengkonsumsinya, namun ternyata tidak membuat penggemar kepiting menjadi berpindah hati guys. Buktinya saja semakin hari semakin mahal saja harga untuk satu ekor daging kepiting. Bahkan ada yang sampai menjual 50.000 dalam ukuran ekor kecil. Ini dia cara budidaya kepiting di kolam terpal untuk pemula. Number 7. Sajian resto untuk kepiting. Hewan bercangkang ini memang memiliki kandungan yang sangat penting bagi tubuh manusia. Mulai dari protein dan juga kalsium yang ada pada dagingnya itulah yang membuat banyak orang memburu kepiting untuk menjadi santapan tiap harinya. Tidak hanya itu saja. Untuk negara Indonesia, ternyata banyak para petani yang mengelola budidaya kepiting sebagai lahan bisnisnya saat ini. Dengan mengelola kepiting, banyak dari mereka yang merasakan keuntungan sangat besar. Kalau hanya untuk mendapatkan keuntungan 10 juta hanya dalam sekali panen, pastinya bisa banget ya sahabat. Maka dari itu juga, banyak orang yang mencoba untuk bisa melakukan panen lebih cepat jika dibandingkan sebelumnya. Salah satu caranya yang paling ampuh dan mudah dilakukan yaitu dengan cara membudidayakan kepiting lewat kolam terpal. Berbeda dengan kolam lainnya ataupun juga sistem air deras, ternyata untuk budidaya kepiting menggunakan kolam terpal lebih mudah dan juga menguntungkan. Jika kalian dulunya bisa panen dalam waktu kurang lebih 6 bulan sekali, kini berbeda lagi jika menggunakan metode kolam terpal. Kalian bisa melakukan proses panen hanya dalam waktu 3 bulan sekali. Efisien waktu dan juga tempat sih ya kalau menurut Mimin. Gimana nih menurut kalian? Number 6. Pembuatan kolam terpal untuk kepiting. Para pembudidaya ikan memang saat ini tidak ingin dibuat ruwet. Alhasil banyak yang mencari alternatif mudah untuk memulai usahanya itu. Salah satu cara cepat dan mudah jika Anda memiliki keinginan untuk budidaya kepiting yaitu dengan menggunakan kolam terpal. Sesuai dengan judulnya nih guys, kolam terpal ini dibuat di atas permukaan tanah. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari kolam terpal ini. Salah satunya yang paling dominan yaitu Anda tidak perlu membuat galian tanah atau membuat lubang pada tanah. Namun bisa dipastikan kalian membuat rangka yang kuat sebagai penegak berdirinya terpal. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kolam terpal yaitu bambu, pipa, semen, batu bata, pasir, dan juga tidak luput terpal. Awalnya kalian buat denahnya terlebih dahulu, yaitu biasanya berukuran 2x3 x 1 meter atau 4x5 x 1 meter. Kemudian dilanjutkan dengan ukuran yang diinginkan. Buat juga saluran masuk keluarnya air. Setelah itu, atau kolam dalam kondisi kering, baru deh Anda bisa lapisinya dengan terpal. Number 5. Pemilihan bibit kepiting. Jika kalian saat ini sedang ingin menjalankan suatu budidaya kepiting, alangkah lebih baiknya jika mengetahui bagaimana trik dan tips ketika memilih bibit yang unggul dan berkualitas. Usahakan di sini kalian sudah benar-benar dapat melihat serta membedakan kriteria bibit yang unggul dengan bibit yang kurang berkualitas. Seperti apa saja sih sebenarnya kriteria bibit kepiting unggul itu? Nah, di sini ada beberapa jenis kepiting. Salah satunya yaitu seperti kepiting bakau dan kepiting soka. Masing-masing jenis kepiting ini bisa menjadikan kalian petani sukses jika dipeliharanya dengan teknik yang benar dan juga tidak sembarangan dilakukan. Langkah pertama dalam budidaya kepiting ini adalah penyediaan bibit. Kalian dapat peroleh kepiting ini dari perairan alami langsung atau proses pembenihan. Namun, ada juga beberapa faktor mortalitas pada proses pembenihan ini lebih tinggi sehingga bibit dari perairan alami lebih menjadi favorit. Number 4. Cara pilih bibit yang unggul.
Ada beberapa cara yang harus kalian lakukan agar bisa menemukan bibit unggul yang berkualitas. Cara ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Kalian pelajari dulu dengan benar dan teliti. Kamu harus bisa memastikan bahwa bibit berasal dari indukan yang cukup sehat, serta aktif terhadap lingkungan. Untuk mendapatkan bibit yang kepiting, kalian bisa menempuh dua cara. Di antaranya yaitu dengan cara yang pertama, yaitu pemijahan atau penetasan telur kepiting. Nah, sedangkan cara yang kedua, yakni dengan membelinya di toko bibit ya guys. Kalian di sini juga harus memperhatikan kepiting dengan ciri memiliki tubuh yang normal, dengan tidak adanya cacat pada organnya. Kepiting dikenal dengan cangkang yang keras dan memiliki warna tidak pudar, dan bahkan juga harus memiliki kaki yang kokoh untuk berjalan. Number 3. Pakan kepiting. Apakah kalian di sini sudah tahu betul apa sih pakan yang dikonsumsi oleh kepiting? Ketika kamu memilih untuk membudidayakan kepiting nih guys, maka kalian perhatikan dan tahu pemberian pakan juga sangat perlu untuk kamu perhatikan. Jangan sampai kamu asal-asalan dalam pemberian pakan ya guys, karena hal ini sangatlah berbahaya untuk kepiting itu sendiri. Dan juga agar hasil panen bisa memuaskan. Pakan kepiting ternyata sangat mudah untuk kamu cari ya di alam sekitar. Ada beberapa jenis pilihan pakan untuk kepiting agar tumbuh dengan gemuk. Berikut pilihan pakan kepiting yang perlu kamu ketahui. Di antaranya yaitu ada ikan asin, ubi, ikan kecil, pelet, ikan ruca, plankton cair, dan cincangan siput. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jika kamu ingin kepiting yang kalian budidaya menjadi kepiting gemuk dan memiliki daging yang banyak, maka kalian harus berikan pakan yang rutin dan bernutrisi untuk si kepiting. Kamu bisa juga berikan pelet atau pakan jenis lainnya. Berikan porsi di mana kepiting tersebut dengan sesuai jumlah kepiting yang ada. Number 2. Proses lakukan penyortiran. Langkah pertama, kamu harus membuat rumah kepiting terlebih dahulu guys. Kenapa demikian? Karena rumah sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kepiting itu sendiri. Kalian bisa membuat rumah dengan menggunakan box kepiting yang besar. Selain itu, tentukan atau pilih sejak awal seperti beratnya menjadi berbeda. Standar kualitas daging. Perhatikan juga apakah cangkang masih bagus dan sebagainya. Kepiting yang mati segera jauhkan dan buang agar tidak mengganggu kesehatan kepiting lainnya yang masih dalam kondisi sehat. Number 1. Penyebab kegagalan cara budidaya kepiting. Ternyata ada beberapa faktor yang bisa membuat kalian gagal dan bangkrut dalam budidaya kepiting. Perlu kalian ketahui juga agar kalian tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Di antaranya, kalian harus perhatikan lokasi budidaya yang dekat dengan pembuangan limbah. Proses perawatan yang tidak benar ketika kepiting bertelur dan juga pemberian pakan yang tidak sebanding dengan jumlah kepiting, sehingga sering disebut atau mereka berebut pakan karena lapar. Tidak lupa juga kalian pastikan dulu jika kondisi air yang dipakai sangatlah bagus dan tidak ada yang kurang dalam pengaturan suhunya.